Abdusattorov memulai permainan dengan pion C4. English opening, dibalas Carlsen kuda ke F6. Anglo Indian defense, lanjut kuda ke C3. Dan pion ke E5. Kuda ke F3. Menyerang pion E5, kuda ke C6. Melindungi pion E5, Abdusattorov pion ke E4. Carlsen gajah ke B4. Lanjut pion ke D3. Dan pion ke D6. Pion ke A3. Menyerang gajah, gajah mundur ke C5. Pion maju lagi ke B4. Masih menyerang gajah, gajah mundur lagi ke B6. Abdusattorov kuda ke A4. Bermaksud ingin menukar kudanya dengan gajah. Carlsen memilih gajah ke G4. Mempin kuda. Lanjut kuda makan gajah. Dan pion A makan kuda. Gajah ke B2. Gajah makan kuda F3. Menteri makan gajah. Kuda ke D7. Pion ke G3. Membuka jalan untuk gajah. Carlsen menteri ke F6. Mengadu menteri. Abdusattorov masih tidak ingin pertukaran menteri terjadi dengan membawa menteri ke D1. Lanjut kuda ke F8. Dan gajah ke G2. Kuda ke E6. Abdusattorov rokade pendek. Carlsen pion ke G5. Lanjut gajah ke H3. Menyerang kuda, pion ke H5. Dan gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Pion ke B5. Menyerang kuda, kuda balik ke B8. Abdusattorov pion ke F4. Mengadu pion. Ingat, di sini ada gajah yang sedang mempin pion, menyerang benteng di belakangnya. Jadi Carlsen, pion G makan pion F4. Lanjut pion makan pion F4. Memang sangat luar biasa ya, melawan juara catur dunia dengan pertahanan terbuka seperti ini. Jadi kita lanjut. Sekali lagi, pion sedang dipin oleh gajah. Jadi Carlsen membawa kuda ke D7. Abdusattorov terlebih dahulu mengamankan raja ke H1 dan menteri ke G4. Mengadu menteri. Dari sini jika menteri makan menteri, pion makan menteri, tentu saja benteng akan langsung aktif menyerang di sisi raja. Jadi Abdusattorov memilih menteri ke F3. Membiarkan Carlsen saja yang duluan memakan menterinya, tapi Carlsen punya jawaban yang tepat, yaitu pion maju ke F6, menambah penjagaan pion E5, lanjut menteri E3. Jika pion makan pion F4, benteng akan memakan pion F4 dan akan langsung menyerang menteri. Lanjut lagi, Carlsen memilih rokade panjang. Dan Abdusattorov pion maju ke F5. Pion ke H4. Selanjutnya pion ke H3 menteri ke G2 akan sangat berbahaya. Jadi benteng ke G1. Menyerang menteri, mengambil file G ini, dan menteri diamankan ke H5. Abdusattorov benteng ke G6. Carlsen benteng D ke G8. Mengadu benteng. Lanjut benteng A ke G1. Dan benteng makan benteng. Pion makan benteng. Benteng ke G8. Menekan pion G6 2 kali. Jadi pion maju ke G7. Dan menteri terpaksa mundur ke H7. Masih menekan pion G7 2 kali. Abdusattorov memilih menteri ke H3. Carlsen benteng makan pion G7.
benteng makan benteng, dan menteri makan benteng. Lanjut menteri makan pion H4, kuda ke C5. Menyerang pion D3, gajah ke C1, agar gajah bisa lebih aktif. Dari sini jika kuda benar-benar memakan pion D3, menteri ke H3, skak, dan kuda akan hilang. Jadi Carson pion ke C6, mengadu pion, Abdusattorov pion makan pion C6. Pion makan pion C6, lanjut menteri ke H3, skak, raja ke B7, menteri ke F3, menteri ke H7. Dari sini jika menteri makan pion F6, maka kuda akan memakan pion D3. Tentu saja Abdusattorov tidak ingin menghancurkan pertahanan pion solidnya ini. Jadi dilanjutkan dengan gajah ke D2, Carson raja ke A6, dan raja ke G2, menteri ke G7, skak, raja ke F1, menghindari skak, menteri balik lagi ke H7. Kenapa Carson tidak ingin menterinya meninggalkan file H? Jawab, tentu saja karena adanya pion H ini yang tak terhentikan untuk maju. Dan Abdusattorov mulai menggerakkan pionnya perlahan ke H3. Lanjut pion ke D5. Mengadu pion. Idenya jika pion E makan pion D5, maka pion D3 diserang 2 kali. Kuda akan memakan pion D3. Jadi terlebih dahulu menteri ke F5, mengadu menteri yang tentu saja tetap menjaga pion H3. Dari sini jika Carson menteri makan menteri, maka pion H ini sudah tak terhentikan. Jadi Carson membawa menteri ke G8, dan Abdusattorov pion C makan pion D5. Pion makan pion D5. Pion makan pion D5. Menteri makan pion D5, lanjut raja ke E2, dan raja ke B5, gajah ke E3, menteri ke G2, skak, gajah ke F2, memblok skak, raja ke A4, menyerang pion E3, Abdusattorov membiarkannya, dan memilih pion maju ke H4, Carson pion ke E4. Mengadu pion. Pion makan pion E4. Kuda makan pion E4. Abdusattorov menteri ke F3. Lagi-lagi mengajak pertukaran menteri yang tentu saja Carson menolaknya dengan menteri ke G6. Tetap melindungi kuda. Lanjut pion ke H5. Menyerang menteri. Menteri mundur ke E8. Masih melindungi kuda, dan sekarang persiapan discover skak. Jadi gajah ke E3. Melindungi raja, pion ke F5. Dari sini jika menteri makan pion F5, bukan menteri makan pion H5, tapi kuda ke G3, skak, dan menteri akan hilang. Tapi di level Grandmaster semuanya sudah terbaca. Jadi Abdusattorov pion maju lagi ke H6, Carson menteri ke E5, lanjut raja ke F1, menteri ke D5, raja ke G2, menteri ke G8, skak, raja ke H3, Carson kuda ke G5, skak. Dengan senang hati, Abdusattorov menukarkan gajahnya dengan kuda. Lanjut menteri makan gajah. Dan menteri ke C6. Skak, raja makan pion A3. Menteri ke C3. Skak, raja ke A4. Lalu Abdusattorov menteri ke G7. Mengadu menteri, Carson menteri ke E3. Skak, raja ke H4, pion ke F4, menteri ke D7, skak,
Pion maju ke B5, memblok skak, dan pion maju ke H7. Selangkah lagi pion akan promosi, ditambah waktu kian menipis, Carson semakin tertekan. Jadi lanjut menteri ke E5. Menjaga petak H8, Abdusattorov raja ke G4. Pion maju ke F3, mengorbankan pion agar menteri lebih bebas melakukan skak, dan raja makan pion F3. Menteri ke F6. Skak, raja ke E4. Menteri ke H4. Skak, raja ke D5. Bermanuver mendekati menterinya, lanjut menteri ke H5. Skak, raja ke C6. Menteri ke G6. Skak, raja ke C7. Menteri ke G3. Skak, raja ke B7. Menteri ke F3. Skak, raja ke A6. Waktu sekarang makin menipis, kedua pemain mulai bergerak cepat. Lanjut Carson, menteri ke F6. Skak, Abdusattorov, raja ke A7. Menteri ke F2. Skak, raja ke B7. Menteri ke F3. Skak, dari sini Abdusattorov mencoba merubah gerakan dengan menteri ke C6. Memblok skak, Carson menteri ke F7. Skak, dan menyerang pion H7. Jadi menteri mundur ke C7. Menteri ke F3. Skak, Abdusattorov raja ke B6. Dan Carson menteri ke A8. Skak, Abdusattorov raja ke B6. Coba kita lihat di sini. Petak menteri untuk melakukan skak sekarang hanya di petak A5. Tapi setelah raja ke B7, maka menteri sudah tidak punya skak lagi. Dan sudah tidak bisa menjaga pion maju ke H8. Jadi Carson memilih menteri ke H8. Abdusattorov menteri ke C2. Skak, raja ke A3. Menteri ke D3. Skak, jika raja ke A4, menteri makan pion B5 dan akan skak lagi. Itulah yang diinginkan Abdusattorov. Jadi Carson raja ke A2. Lanjut raja ke C5. Dan pion maju ke B4. Menteri ke D2. Skak. Sekali lagi jika raja ke A3, menteri akan memakan pion B4 dan akan terjadi skak lagi. Jadi Carson raja ke A1. Dan setelah Abdusattorov menteri ke D4. Skak. Dan di sini Magnus Carlsen menyerah. Jika dilanjutkan, sekarang terpaksalah menteri makan menteri. Skak, raja makan menteri. Dan selanjutnya pion akan maju untuk promosi menteri lagi. Dari sini sudah jelas ya, Abdusattorov akan memenangkan permainan.